Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisa candlestick lagi teman-teman ya. Oke, bagi kalian yang ingin mendapatkan analisa candlestick secara lebih lengkap, kalian bisa kunjungi website saya planktontrader.com. Kalian ketik saja di Google Plankton Trader ya. Nanti akan muncul alamat website saya, atau kalian bisa langsung masukkan alamat web planktontrader.com. Nah, di Plankton Trader kalian bisa cari analisis candlestick. Di sini udah ada video, gambar, dan juga analisanya secara lebih jelas ya. Kalian klik dan di sini bisa kalian cari gambarnya ya. Kemudian videonya ada juga. Kemudian feedback analisisnya ini yang penting ya, yang nggak ada di YouTube. Jadi market ranging itu cari pressure yang signifikan, cari reversal atau fake breakout yang searah tren, cari penerusan tren, dan apa yang perlu kita waspadai, konsep Dow teori higher high higher low yang bisa gagal ya karena pengaruh dari market ranging di mana tren tidak terlalu kuat. Karena untuk Dow teori ini memerlukan tren yang strong. Kemudian waspada meneruskan tren, kemudian waspada menggunakan candle hammer ya pada ranging market karena dia bisa adalah akhir dari tren, dan masih banyak lagi. Ini analisisnya, beberapa yang baru memang belum saya tambahkan ya, di sini masih sampai nomor 45. Kalau di ebook saya udah sampai 60-an ya. Dan di sini juga di website kalian bisa dapatkan ebook ya, ada yang berbayar 300.000 ya. Kemudian yang gratis ya. Yang berbayar itu berisi konsep dasar-dasarnya ada, kemudian ebook trading gratisnya juga ada ya. Kalau untuk ebook trading yang gratis ini langsung ke penggunaannya ya. Ini lebih saya bahas kepada contoh-contoh dari higher high higher low seperti Dow teori ini ya. Kemudian contoh-contoh breakout, mana yang valid, mana yang nggak valid. Itu yang saya bahas di ebook gratis. Tapi untuk di ebook gratis tidak ada konsep-konsep dasar. Jadi kalian harus mengerti terlebih dahulu konsepnya. Dan untuk mengerti kalian bisa gunakan ebook ini yang berbayar jika kalian ada modal. Jika tidak, kalian bisa tonton saja video saya di YouTube di playlist ebook trading PDF ya. Oke, itu teman-teman, sekedar saran saja ya. Kita lanjut ke pembahasan nomor 60, kita perbesar dulu ya. Oke, di sini adalah BTC USD dalam daily teman-teman ya. Daily. Tapi kalau saya sarankan trading BTC USD itu pilih yang weekly ataupun monthly ya, atau bulanan. Karena kalau daily ya tergantung modalnya harus besar untuk trading daily ya. Agak lebih besar sih, bukan besar sih ya. Karena kan pergerakannya pipsnya tidak terlalu signifikan. Kecuali candle-candle seperti ini misalkan daily baru signifikan ya. Kayak ini signifikan. Tapi kalau modalnya di bawah $100 ya, kalian cari aja candle bulanan ya. Jadi dalam satu bulan kalian sell atau kalian buy pada support dan resisten tertentu, nanti winning rasionya akan besar ya. Oke, itu hanya saran. Dan sekarang kita lanjut teman-teman. Kalau nomor bullishnya ada di bagian atas ya, sini. Nomor bearish ada di bawah. Kalau doji itu mengikuti nomor sebelumnya ya. Oke, di sini ada kurang lebih 24 candle. Jadi dalam waktu 24 hari ya. Ini durasinya 1 bulan. Dan dalam 1 bulan dia membuat kurang lebih ya, karena 24 hari kan, setengah 1 bulan kurang 6 hari ya. Dia membuat apa? Doji ya. 1 bulan ini dia membuat doji teman-teman. Mulai tanggal berapa ini saya kurang jelas. Tapi kalau kalian cari daily pasti ada channel ini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu
kita harus market dulu ya. Oke, kalau kita anggap baru sampai sini ya, jadi nomor 2 dan seterusnya belum ada candlenya, berarti market pada saat di sini posisinya sedang globalnya atau market besarnya uptrend ya. Karena di sini kalian bisa lihat 50, 100 dan 20 EMA. Jadi sebelumnya ini pernah uptrend ya. Dan kalau dari Bollinger Band kita lihat bahkan dia ranging. Nah, seperti itu. Jadi pada saat di sini berarti dia sedang ranging setelah uptrend gitu ya. Ketika nomor 1 itu terbentuk candlenya. Nah, candle nomor 1 itu terbentuknya di mana? Dia terbentuk di tengah-tengah Bollinger Band ya. Artinya ini adalah zona ranging ataupun zona-zona konsolidasi. Nah, nomor 1 ini ada ekor atas, ekor bawah. Di sini ada bearish sebelumnya. Maka ya kita harus menunggu ya, karena kalau open buy di sini maka ini cenderung kurang meyakinkan seperti itu ya. Jadi kita tunggu nomor 2. Nomor 2 candlenya ternyata bullish, berarti di sini ada indikasi yang namanya fake breakout dari 20 EMA. Kenapa begitu? Karena di sini bearish, di sini bullish. Ini identik dengan candle piercing line ya, atau pola fake breakout line ya. Karena fake breakout itu sama saja teman-teman ya. Cuma memang kadang mirip-mirip. Kalau secara teori kan piercing line itu harus ada bearish, kemudian ada gap ke bawah ya. Kemudian baru dia closing melebihi 50% kan. Body candle sebelumnya. Nah, ini baru piercing line ya. Tapi kalau di candle itu biasanya ya kayak gini. Dia nggak ada gap, kemudian ekor atas ekor bawah. Atau bisa kalian bilang inside bar juga kayak gitu ya. Tapi intinya dia fake breakout gitu aja lah. Kalau inside bar itu bukan fake breakout ya. Inside bar itu dia retracement. Mirip retracement tapi reversal kayak gitu ya. Nah, itu kembali lagi kepada tren dari sebuah tekanan. Atau dari sebuah candlestick ya. Oke, setelah nomor 2 gimana? Nah, nomor 1 ini candle lemah kan di 20 EMA di sini. Tengah-tengahnya ada 20 EMA. Kemudian nomor 2 ini adalah candle loss momentum ya. Karena dia sendiri closing di openingnya ini. Sebelum nomor 1 kan bearish. Nah, sini kok opening. Nah, dia closing di sini. Berarti di sini doji ya. Berarti nomor 2 juga saya kurang yakin untuk buy atau sell ya. Karena zonanya zona ranging, bisa jadi strong, kita nggak tahu ya. Dan ternyata setelah ini nomor 3, maka kita bisa konfirmasi nomor 3 ini adalah buying pressure ya. Kenapa? Karena nomor 2 ini sudah loss momentum. Sebenarnya kalau deviasi 1 atas ini bisa melakukan rejection atau price ingin ke bawah, maka di sini sudah terjadi bearish candle. Bukan lagi malah terbentuk bullish seperti ini yang cenderung dia mengindikasikan breakout ya. Karena nomor 2 sebelumnya sudah lemah ya. Jadi ngapain nomor 3 itu kok pakai ekor yang tinggi kayak gitu ya. Kalau dia mau sell seharusnya dari deviasi 1 aja udah cukup di sini. Ini kan area reversal deviasi 1 bagian atas. Nah, maka itu di sini kita bisa open buy karena kita tahu di sini ada proses strong trend dari fake breakout 20 EMA ya. Melalui pola loh, kok ini polanya dark cloud cover ya. Ini salah teman-teman, kita perbaiki dulu ya. Ini pola piercing. Kalian bisa cari, itu adalah kebalikan dari dark cloud cover. Piercing itu ada di bawah, dark cloud cover itu ada di setelah uptrend di atas ya. Oke, nomor 4 ternyata bullish ya. Memang dia uptrend ya. Nah, tetapi ingat, nomor 3 ini adalah candle SCI atau Significant Candle Identification. Nah, setengah dari ekornya ini adalah resisten juga. Nah, nomor 4 ini close di resisten. Jadi nomor 4 ini identik juga dengan loss momentum, bisa jadi ya. Maka nomor 5 ini saya nggak sarankan open buy. Kenapa nggak open buy di sini? Karena di sini bisa jadi bearish, siapa tahu ya, karena di sini resisten. Nah, ternyata setelah nomor 5 dia nggak bearish, berarti
ekornya malah panjang, membuat high yang lebih tinggi ya. Maka di sini konsep high low juga bisa. Ini identik dengan yang nomor 3 tadi ya, atau inverted bullish hammer ya, kayak gitulah konsepnya. Walaupun nggak sama ya, karena untuk mencari kesamaan ini susah ya. Ini sama kan konsepnya sama nomor 5. Satu, nomor 2 dia loss momentum, kemudian muncul buying pressure. 4, dia loss momentum, kemudian muncul buying pressure. Dari fake breakout tentunya harus kita lihat di sini. Dan tekanan utamanya adalah globalnya uptrend. Maka bisa di buy kayak gitu ya. Jangan langsung buy di sini ya. Jadi setiap candle itu bisa kita analisis, tetapi nggak setiap candle bisa kita open posisi, karena ada yang candle yang probability-nya atau peluangnya itu susah untuk dibaca gitu ya. Oke, ternyata nomor 6 bullish. Nah, nomor 6 ini udah jelas ya. Exhaustion candle atau candle penghabisan, ekor bawah, ekor atas kecil, loss momentum candle. Sell nomor 7 ya. Karena dari sini bisa dilihat inilah strong trend yang mengalami loss momentum. Oke. Kemudian setelah itu nomor 7 bearish ya, tentu saja. Dia adalah bearish retracement ya, candle seperti ini. Seperti candle high wave ya. High wave candle karena masih ada body ya. Maka di sini cenderung lemah dia, dan sebenarnya di sini bisa di buy ya, karena ini nggak menembus 50%. Tapi takutnya saya di sini ini terjadi dua bearish candle. Makanya di sini saya nggak sarankan di nomor 8. Tapi karena ini strong, ini bisa masih lagi satu candle. Karena ini memang retracement ya. Oke, setelah nomor 8 ternyata candlenya nomor 8 itu lemah lagi ya. Ini kan ini kan udah lemah. Ini ciri-ciri di sini ranging ya, di atas bawah gitu. Nah, nomor 8 ini juga candlenya lemah. Nah, di sini ada pola yang namanya triangle. Itu perlu kita perhatikan ya. Kalau kita nggak sering-sering latihan chart, yang pola-pola seperti ini akan jauh dari bayangan ya. Jadi kita akan mentok melihat candle saja gitu ya. Sementara triangle, kemungkinan loss momentum, kemungkinan candle besar, kemungkinan strong uptrend itu nggak akan terlihat. Jadi kita akan terpaku pada candle. Nah, oleh karena itu kadang-kadang kita sering loss karena candle bullish engulfing belum tentu dia selalu bearish, nggak bisa menjadi retracement gitu ya. Oke, kemudian nomor 9 kita lihat ternyata triangle menghasilkan yang namanya bullish, bearish hammer ya. Sini. Ini sudah bullishnya lemah, di sini bearish hammer, ekor bawahnya panjang, ini artinya dia breakout di sini ya. Nah, ini artinya candlenya besar. Kalau ini ke bawah ditembus, berarti ini udah ranging ya. Maka hammer ini bisa kita jadikan acuan sell, karena dalam ranging dia harus follow the trend. Kita harus follow trendnya kemana. Kenapa begitu? Karena begini. Contoh, kalian menemukan rentangan ranging seperti ini. Katakanlah dua candle ya. Ini candle. Dia setelah resisten dia akan jebol ke bawah lagi, ke support lagi, naik lagi ke resisten, ke support lagi. Nah, karena proses ini sideways ini, maka kita harus follow the trend. Ketika trennya naik, kita lihat bahwa resisten belum disentuh, kita ikut naik ya. Kalau turun dia kita ikut turun kayak gitu ya. Oke, ternyata nomor 10 beres, dan setelah nomor 10 itu kita belum bisa ya untuk open posisi sell lagi di sini. Kenapa begitu? Karena ini masalahnya kan candle SGI nomor 9 nih, dan setengah ekornya ini nggak ditembus ya. Jadi siapa tahu di sini strong dan ini adalah SSR ya. Tuh, bisa jadi bullish, kita nggak tahu, tapi dia ternyata langsung aja ya. Nah, ini kan susah ini. Dia langsung jebol aja begitu ya. Nah, sekarang kita bahas kenapa ini bisa jebol sedalam ini ya. Nah, itu yang kita bahas. Ini sebenarnya kalau membaca candle ini nggak bisa dari candle ini aja teman-teman ya. Karena di sini ragu-ragu di sini ya. Tapi kenapa dia jebol gitu ya.
kita ini bisa melihat candle jebol di ranah yang lebih besar. Kita tahu di sini adalah uptrend, ya kan? Sebelumnya ini uptrend. Nah, kita tahu di sini uptrendnya kencang banget di sini ya. Nah, ketika di ujung uptrend, ya di sini maksudnya sudah pernah uptrend dan ini strong di ujung ya, itu dia bisa membuat sebuah fake ya. Ya di sini, yang membuat sebuah fake atau palsu. Ini tren palsu ya, karena pada akhirnya dia jebol ke bawah. Kenapa begitu? Karena sebenarnya tekanan uptrend besarnya di sini sudah nggak kuat ya. Dia itu memerlukan sebuah retracement atau reversal. Nah, itulah yang membuat di sini ini nggak jalan ya. Di sini kan SSR, resisten ditembus jadi support, Nah, dia close di, sebenarnya ini nggak close di support ya, ini close di bawahnya. Tapi kalau kita baca ini agak susah di sini baca nomor 10 ini ya. Tapi kalau kita bisa, bagi yang tahu ya, di sini akan terjadi strong up, strong down, maka bisa sell di sini ya. Kalau di forex ini lumayan banget ya. Tapi kalau di sini memang agak susah dibacanya, tapi sebenarnya dia close ini sebenarnya sukses ya, atau ini katakanlah engulfing, di sini sukses membentuk hammer bearish. Cuma memang hammer bearishnya ini dekat banget ya, jadi dia nembus naik lagi. Ini naiknya ini hanya retracement dan ini langsung jebol tanpa ke atas lagi karena memang mepet banget ya. Ini close di SSR-nya itu mepet banget. Nih. Jadi dia nggak ada kesempatan lagi untuk up, langsung jebol gitu ya. Karena dia bisa jebol karena memang tekanan di sini terjadi strong up, strong down, di mana tekanan global uptrendnya sudah berakhir ya. Dia di sini habis-habisan. Nah, kita harus cari candle yang begitu. Kalau melihat di ujung uptrend ada candle habis-habisan begini, jangan buru-buru open buy ya, karena bisa jadi reversal. Kemudian nomor 12 teman-teman, kita nggak bisa ya setelah nomor 11 ini. Biasanya menurut saya ini adalah penghabisan juga, tapi dia memang dari bawah sini ya ke atas. Dan ternyata di sini doji ya, sini nggak bisa open posisi. Kalau open posisi buy ya harus di bawah-bawah sini, kalau sell di atas-atas sini. Tapi di sini saya sarankan sell kalau mau ya, karena ini breakout candlenya dan ini doji, dia akan terjebak di antara ini ya, 50 dan deviasi satu bagian bawah. Tuh, makanya terbentuk doji di sini. Karena itu adalah deviasi satu bawah itu kuat ya. Kemudian 50 EMA juga masih uptrend itu kuat ya. Jadi dia doji di sana. Kemudian nomor 13 kita tunggu. Ini doji ya. Kita tunggu apa yang terjadi. Ternyata nomor 13 adalah bullish ya, kayak hammer tetapi kayak dragonfly doji lah. Lebih mirip dragonfly doji daripada hammer ya. Dragonfly doji tetapi tidak menembus deviasi 1 dan ekor candle doji sebelumnya yang merupakan resisten. Jadi ini sini kita bisa open posisi sell. Kenapa? Karena dia membentuk ekor bawah yang panjang yang merupakan selling pressure. Maka di sini sebenarnya konsep stall ya. Kalau dia mau fake breakout, dia harusnya udah bullish di sini, nembus deviasi 1. Karena dia udah dari bawah banget ya. Makanya ini nggak terjadi, dia stall kayak stall di sini, tapi bukan ya, karena ini ternyata deviasi 1 dan juga setengah dari ekor atas candle nomor 12 yang merupakan resisten ya. Sini ada downtrend yang udah valid, maka di sini sell. Kemudian setelah nomor 14 closing lagi di setengah ekor nomor 13 yang merupakan SGI, maka di nomor 15 saya nggak sarankan sell juga di sana. Siapa tahu ada ranging ya, ada konsolidasi, kita nggak tahu. Dan ternyata 15 bearish. Nah, 15 ini adalah ciri dari breakout. Maka setelah itu kita bisa tahu bahwa proses dari retracement ini sudah berakhir di sini ya, proses ranging.
kemudian di sini breakout, dan ini tergolong strong ya karena pernah sampai sini, maka di nomor 15 kita bisa open sell juga. Nomor 15 nggak terlalu signifikan beresnya, kenapa? Karena di nomor 16 maksud saya, karena nomor 15 juga breakoutnya sudah terlalu panjang ya, tapi dia memang belum mengindikasikan adanya buying pressure di sini, karena ini kan lower high lower low. Lower high lower low sukses, low di setelah 16 ini 15-16 lower high lower low nggak sukses atau gagal. Kenapa gagal? Karena memang dia 3 black cross ya, kemudian dia reject dari 100 EMA, di mana nomor 16 merupakan candle SGI dan setengah ekornya adalah support, dan kebetulan di sana juga ada 100 EMA, maka nomor 17 itu jadi candle bullish. Nah, kembali candle bullish di nomor 17 ini adalah merupakan pola dari stall ya. Setelah tren ada stall, kemudian di sini bisa kita open posisi sell. Kenapa begitu? Karena kalau dia mau breakout dia harus bullish di sini, atau mau fake breakout, maksudnya di sini kan 100 EMA ditembus, kemudian dia balik lagi, kemudian dia turun dan balik lagi ke atas tapi tidak menembus candle nomor 16 ujung atasnya ini, maka di sini stall, sama konsepnya kayak ini ya, sell, stall, sell ya, kayak gitu. Nah, kemudian nomor 18 beres ya. Nah, ini hati-hati dengan nomor 18 karena di bawahnya ada support, ya kan? Nah, ini yang terjadi. Kenapa di sini ada support? Di sini ada candle SGI nomor 16. Itu ya, di sana juga ada 100 EMA yang belum pernah disentuh, jadi masih ada kemungkinan bullish. Nah, di sini bagus banget nomor 16 ini. Ujung bawahnya kalau disentuh dia akan boom kayak nomor 19 ya. Dan di sini 19 dan 18 menciptakan bullish engulfing. Bullish engulfing ya kan, wick atas wick bawah, ini kan candlenya lemah ya, candlenya lemah, tetapi lihat di mana posisinya. Secara umum kita kan menganggap ekor atas ekor bawah itu lemah, tapi ketika di bullish engulfing yang merupakan fake breakout ya, ini kan breakout nomor 18 kemudian palsu, ternyata nomor 19 bullish, berarti kan dia fake breakout dari 100 EMA, tekanan uptrend 200 EMA masih up, jadi sini masih bisa open posisi buy. Dan di sini juga nomor 19 jangan lupa deviasi 1 udah kena tembus ya, dan deviasi 1 akan menjadi acuan untuk support, dan di sanalah kita bisa open posisi buy karena ini market global uptrend dan ranging ya. Nah, setelah nomor 20 kita lihat bullish candle kepala datar ya. Ingat itu, kepala datar itu identik dengan resisten. Kita lihat apa di sini. Nah, tuh. Di sini ada 20 EMA. Kemudian di sini pernah ada sebagai support ya, support mentok di sini ya, breakout di sini. Dan di sini di sebelumnya juga pasti bisa kalian lihat. Ternyata nomor 20 ini adalah resisten. Higher low nggak berguna di sini karena price ada di 250 EMA dan 100 EMA yang notabene ranging ya. Sebelumnya downtrend juga, maka di sini ya jangan open posisi buy. Jangan open posisi buy. Kemudian nomor 21 ya. Nomor 21 ternyata beres teman-teman. Tapi di sini bisa jadi retracement ya, jangan open sell dulu di sini. Walaupun di sini hasilnya beres ya. Kenapa? Karena memang di sini ada 50 EMA yang udah ditembus, ini shooting star. Bisa open sell di sini, tetapi jangan lupa di sini udah ada tekanan bullish engulfing ya. Nah, jadi lebih baik kita tunggu di sini karena 19 ini bullish engulfing juga sukses ya, 20-nya bullish besar ya, bullish candle. Jadi kita tunggu nomor 22. Nomor 22 ternyata ekor atas ekor bawah. Nah, ini baru lemah ya. Karena beres sebagai retracement dan di bawahnya ada support. Nah, kayak gini baru dikategorikan lemah ya. Ada di bawah, di akhir dari retracement.
maka nomor 23 kita bisa open posisi buy. Kenapa? Karena di sana dia ada deviasi 1 dan juga level di sini ya, yang udah ditembus sebelumnya. Tepatnya di sini ya, ini candle SCI atau setengah dari ekor ini juga support ya. Nah, dia di sini nanti. Ini identifikasi pertama, identifikasi kedua ini strong ya. Ditembus market ranging global, dia naik, tembus lagi, turun lagi sampai sini buy. Nah, kemudian setelah nomor 23 kita lihat dia breakout candle menembus ya ujung ini, tembus ini SCI, maka di sini bisa open buy karena strong up retracement, strong up lagi satu candle bisa ya. Oke, kalau di sini gunakan higher high higher low jangan ya, karena ini udah lebih loss momentum ya, nggak terlalu signifikan. Market juga ranging, jangan ya, nanti bisa kayak gini. Dia naik tapi pada akhirnya dia close bearish. Oke, itu dia teman-teman penjelasan saya tentang chart ini nomor 60 ya. Jadi secara review, sekarang kita review garis besarnya. Jadi terjadi global ranging ya, karena tren 20 EMA atau tren 50 dan 100 sudah mulai nggak kuat ya. Dia cenderung berada di akhir tren. Jadi di sini ada uptrend ya, kemudian ada downtrend ya, kemudian ada uptrend lagi. Nah, kita bisa tahu di sini uptrend pertama ini adalah strong uptrend, downtrend kedua adalah strong downtrend, dan uptrend ketiga adalah normal di sini ya. Kalau kita tahu kenapa di sini normal ya, karena memang di sini udah habis, di sini juga strong, dan di sini downtrendnya strong, maka uptrend selanjutnya bisa jadi normal ya. Ini masuk akal karena habis di sini udah habis, kemudian tekanan di sini strong juga, maka di sini normal ya. Jadi dia perlu dua candle bullish, dua candle retracement, dua candle bullish, kemudian bisa jadi retracement gitu ya. Oke teman-teman, mungkin ada yang belum saya baca ya. Di sini saya kadang-kadang lupa membaca candlenya. Nah, di sini apa? Loss momentum candle 3 black cross 100 EMA rejeksi ya. 1 2 3 3 black cross di ranging market rawan retracement. Kemudian di sini candle HPT, ini ya candle HPT. Kemudian konsolidasi area di sini ya, di antara 100 EMA dengan level di sini ya. Kalau EMA itu mungkin EMA 75 ya, EMA sini di tengah-tengahnya, karena 50 100, maka di sini sekitar 75. Kemudian ranging breakout bullish engulfing ya, sini bullish engulfing, breakout bullish engulfing, buy ya. Di sini mungkin nggak breakout ya. Oke, higher high higher low loss momentum ya, closing price di bawah 20 EMA ya, waspada ya ketika price ini terjebak di sini 50 dan 20 EMA, karena higher high higher low bisa gagal. Oke, sini ada retracement candle. Nah, ini sebenarnya retracement dalam bentuk ranging, dia up, dia down, dia up lagi, dia down lagi, kayak gitu ya. Kemudian apa lagi, nggak ada ya, udah semua ini. Pola triangle udah, triangle breakout bearish hammer udah, retracement strong trend ya. Ini padahal ini identik dengan buyer lemah ya, seller lemah ya, karena closing di support di SSR. Tapi karena ini ranging market, maka dia bisa turun jebol. Kalau ini trending, dia nggak akan jebol, kayak gitu konsepnya ya. Oke, jadi teman-teman banyak konsep yang perlu kalian pelajari untuk bisa mengerti analisa chart ini. Ada yang komentar sulit banget dipahami ya. Ya memang begitu, kalau pemula melihat analisis candlestick saya seperti ini ya langsung bingung. Karena apa yang diomongin kayak gitu ya. Karena dia nggak tahu konsep loss momentum apa, konsep retracement, konsep selling pressure, buying pressure, kemudian candlestick reversal ya.
kemudian konsolidasi, ranging, itu harus dimaksimalkan dulu. Nanti kalau sudah terbiasa, langsung bisa memahami apa yang saya katakan di sini. Dan dasar-dasarnya itu ada di playlist ebook trading PDF kalau mau nonton di YouTube. Kalau mau di ebooknya, kalian gunakan ebook yang berbayar di planktontrader.com. Linknya juga ada di bawah video ini. Oke teman-teman, segitu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan salam trader.